Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala bi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqullah 'alal ibad an ta'budu wa la tusyrik wa haqqul ibad 'ala Allah alla yu'adziba bihi syai'an. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Pada siang hari ini kita bisa melaksanakan satu rangkaian ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan oleh baginda kita. Hadirnya kita di masjid yang mulia di Baitur Rahim ini dalam rangka pengabdian kita sebagai hamba Allah, sebagai kepatuhan dan ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita berdoa mudah-mudahan hadirnya kita di masjid Baitur Rahim ini dalam melaksanakan ibadah Jumat, Allah berikan hidayah, Allah berikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa istiqomah untuk menjalankan perintah-perintahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada Nabiullah junjungan kita alam, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabat, dan semoga kepada kita semua selaku umatnya yang selalu memuliakan dan mencintai beliau. Allah menyampaikan di dalam Al-Quran itu, wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada baginda maka sudah taat kepada Allah. Makanya pada kesempatan hari ini, inti daripada kita selalu diperintahkan salawat, bagaimana kita harus taat dan patuh kepada baginda kita Rasulullah. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah kekuatan kepada kita semua yang hadir supaya kita senantiasa istiqomah menjalankan perintah-perintah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pada kesempatan hari ini selaku khatib mewasiatkan kepada khatib sendiri dan kita semua, marilah kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Karena iman dan takwa inilah yang akan membukakan berkah. Ketika Allah menyampaikan di dalam Al-Quran dalam surah Al-A'raf ayat 97, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw, seandainya penduduk negeri ini iman dan takwa, la fatahna, Allah bukakan alaihim kepada kita semua barakah, keberkahan. Jadi kalau kita ingin diberkahkan negeri kita yang tercinta, masyarakat yang kecilnya kita di bumi kencana permai, ingin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka tingkatkanlah iman dan takwa kita. Mudah-mudahan hadirnya kita Jumat ini meningkatkan kualitas ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin berbahagia, kita tahu bahwa negara kita Republik Indonesia pada kesempatan ini, akhir-akhir ini mendapatkan beberapa musibah, dan musibah itu memang semuanya adalah atas karena perbuatan kita sebagai manusia. Allah menyampaikan dalam surat Ar-Rum ayat 41 itu,
Ini ayatnya sudah populer. Kita tahu bahwa kerusakan di bumi, baik di darat di laut, itu adalah karena perbuatan manusia. Dhaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin. Jadi itu sudah disampaikan oleh Allah, wahai para manusia hambaku, kalau kamu merusak alam dan jagat raya ini, bumi dan jagat raya ini, itu adalah karena kita sebagai manusia yang merusak semua alam itu. Makanya Rasulullah dalam hadisnya itu irhamu yarhamur rahman. Sayangilah ciptaan Allah, kata Rasulullah, maka Allah akan sayang kepada kita. Gejala alam betul ada terjadi, tapi itu semua asbabnya adalah karena perbuatan kita sebagai manusia. Untuk itu pada kesempatan hari ini saya akan membacakan informasi dari Allah dan Rasulnya, kenapa musibah itu terjadi kepada kita semua. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan ini, haqqullah 'alal ibad, hak Allah kepada hambanya. Jadi Allah itu punya hak kepada kita, kita punya kewajiban. Apa kata Rasulullah? An ta'budu wa la tusyrik, kita beribadah dan tidak menyekutukan. Tapi hadis itu mengatakan hakul ibad 'ala Allah, kita punya hak kepada Allah. Apa hak kita? Allah yu'adzibu bihi syai'an. Tidak diazab sama Allah karena sesuatu. Jadi Allah nggak akan iseng hadirin. Allah itu iseng wenya, masih gempa, masih banjir, tidak. Allah tidak akan pernah menurunkan azab kepada hambanya, pasti ada sebabnya. Dan ini perlu kita ketahui. Yang pertama, bahwa sebabnya kenapa Allah memberikan musibah kepada kita semua. Yang pertama, musibah itu adalah ujian keimanan kita. Jadi hadirin, hidup ini ya ada masalah yang harus kita hadapi. Karena dunia ini adalah tempatnya kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Anak sekolah aja kalau mau naik tingkat harus diuji. Kita juga manusia di dunia ini harus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi disampaikan dalam surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 155. Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfus wath thamarat. Jadi Allah itu memang sungguh aku menguji pada kalian semua adalah dengan rasa takut ya, sedikit lapar, kekurangan harta, dan kabarkanlah kepada mereka adalah orang-orang yang sabar. Wa basyiris sabirin. Jadi sebetulnya namanya musibah ataupun itu adalah yang pertama menguji keimanan kita. Siapa mereka yang lulus dari ujian itu, maka Allah angkat derajatnya. Tapi siapa yang mereka yang gagal dengan ujiannya, maka dia akan terpuruk dengan azabnya Allah SWT. Oleh karena itu kalimat yang dibangunnya adalah musibah adalah cara Allah menguji keteguhan iman kita. Makanya hadirin, terlihat diri kita itu kalau sudah diuji. Kalau diuji kita hebat ya, bisa menghadapinya, insya Allah itu termasuk iman kita luar biasa. Berikutnya hadirin yang berbahagia, musibah yang kedua itu terjadi apabila teguran supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam surat Asy-Syura ayat 30 Allah menyampaikan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir, kata Allah. Musibah yang menimpa kalian, kata Allah, itu akibat dari perbuatan kita. Jadi nggak ada musibah itu bukan perbuatan kita. Dan di sini dipastikan Allah memaafkan kesalahan. Jadi tegur dulu. Kalau ada orang yang sakit harusnya bersyukur. Masih Allah mengakui kepada kita ditegur. Yang pertama menguji keimanan, yang kedua bisa menegur kita dengan sakit. Karena dengan sakit kita biasanya dekat dengan Allah. Setidaknya apa yang kita lakukan, minimal kalimat yang keluar dari kita itu adalah kalimat-kalimat thayyibah, minimal istighfar ya. Yang kedua juga kita kekuatannya enggak banyak sehingga tidak banyak main di rumah aja. Sebetulnya kita harus siap dengan yang kedua, bahwa setiap musibah, setiap yang terjadi pada diri kita itu adalah, kata Allah,
semua perbuatan kita, dan itu untuk menjadi kita semua. Maka kalimatnya itu adalah terkadang musibah adalah panggilan lembut agar kita kembali kepada jalan yang benar. Jadi sikaplah dengan sikap baik ketika mendapatkan ujian atau musibah dari Allah SWT. Berikutnya, Allah menyampaikan dan Rasul kepada kita semua bahwa ketika ada musibah yang terjadi pada diri kita, pada negeri kita, kepada kita, itu adalah salah satu bagaimana Allah caranya untuk hapuskan dosa-dosa kita. Ya, ketika sakit kita harus bersyukur, karena ketika kita sakit saja yang kecil pada diri kita ada musibah, maka ada dua bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ajrun bihisab. Surat Az-Zumar surat 39 ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kalimat Allah menyampaikan, wahai hambaku, kalau kamu ketika sakit kamu sabar, maka Allah berikan pahalanya itu unlimited. Maka bonus sebetulnya ketika orang mendapatkan musibah, ujian, ya. Dan yang kedua, Rasulullah mengatakan bahwa bonus yang kedua orang yang mendapatkan musibah dan atau sakit, bahasanya itu adalah menghapus dosa kita. Hadis riwayat Imam Muslim dan Bukhari Muslim. Kalimatnya gini, Bismillahirrahmanirrahim. Ma yusibul muslimun min nasabi wala wasabi wala hamin wala huzni wala adha wala ghamman hatta syaukati yusatu illa kafarallahu biha min khataya. Kata Rasulullah, tidaklah seorang muslim ketika ditimpa keletihan, sakit, gelisah, ya, gangguan, kesempitan, banyak hal yang Allah uji kepada kita. Rasa sakit disebutkan di sini. Hatta sehingga ketika tertusuk duri saja, itu Allah menyampaikan Rasulullah mengatakan kafarallahu, Allah menghapus dosa kita. Bonus dunia diri. Mereka ada orang sakit itu itulah kesempatan kita mendapatkan banyak. Yang kedua, kita terhapus dosa kita. Makanya ada orang yang meninggal itu sakit dulu ya, lama satu sakit, lalu Allah panggil. Mungkin cara Allah memasukkan surga Allah tersebut cara dengan dia sakit. Ketika sakit sabar, bonus yang luar biasa. Karena ada satupun yang bernilai pahalanya besar kecuali ketika dia ditimpa musibah dia kepada Allah SWT. Hadirin kalimat yang harus dibangun adalah musibah yang terjadi pada diri kita adalah pembersih dosa bagi orang-orang yang beriman. Ayo, karena orang-orang yang tidak beriman dosanya lebih besar karena merasa gagal dengan ujian tersebut. Berikutnya hadirin, kita bacakan yang keempat. Musibah itu adalah menjadi tanda cinta Allah. Ketika seorang tua sayang kepada anaknya, tidak ada satupun orang tua yang tidak sayang kepada anaknya, tapi Allah lebih sayang kepada hambanya melebihi cintanya orang tua kepada kita. Cuma cara Allah itu menyayangi hamba dia seperti orang tua. Makanya harus kita berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Setiap takdir yang Allah berikan kepadanya itu adalah tanda cinta Allah kepada kita. Maka sikapilah dengan sikap terbaik hadirin. Dan ya, dalam itu manusia ya, innal insana khuliqa halu'a, diciptakan untuk keluh kesah ngeluh. Padahal semua takdir yang Allah berikan kepada kita itu adalah takdir yang terbaik bagi kita. Makanya suka lihat diri kita sendiri, dan itulah tanda cinta Allah kepada kita semua. Makanya Rasulullah dalam hadis yang riwayat At-Tirmidzi, kalimat adalah innallaha idza habba qauman iblahum. Sesungguhnya Allah itu ketika dia cinta kepada suatu kaum, maka Allah uji itu. Makanya kita nggak bisa nerima ya kalau diuji sama Allah, apalagi dengan sakit, apalagi dengan kekurangan ekonomi. Ini luar biasa. Makanya hadirin yang berbahagia,
apapun yang terjadi pada diri kita itu adalah takdir yang terbaik yang harus kita sikapi dengan sikap terbaik, yang harus kita hindari. Mari kita bacakan surat Al-Fajr. Di dalam surat Al-Fajr ini orang-orang yang tidak bagus dalam menyikapi takdir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'ammal insan idza mabtalahu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akram. Manusia itu ada ya, ketika diberikan nikmat, banyak hartanya, punya jabatan, kesenangan dunia, mereka berpersepsi bahwa dialah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah besar diri. Bahwa semua itu adalah ujian bagi orangnya. Tapi kalimat yang selanjutnya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi akraman. Ada manusia itu ketika dikurangi rezekinya, diberikan penghasilan biasa aja, bahkan di bawah UMK, bahkan jauh di bawah UMK, banyak sakitnya dan seterusnya. Apa kata mereka yang diuji seperti itu? Robbi ahanan, ya Allah, kau telah menghinaku. Ada orang yang berontak sama Allah itu apa? Berontak sama Allah karena diuji kemiskinan, berontak sama Allah karena diuji sakit yang tidak pernah sembuh. Itu manusia hari ini yang terjadi hadirin. Makanya dia sia-sia ujiannya, tidak dapat bonus tadi, tidak dapat pahala banyak, tidak menghapus dosa, bahkan menambah dosa. Makanya itulah gambaran dalam surat Al-Fajr bahwa manusia sekarang itu begitu. Kalau dalam surat Al-Maidah itu idza masau syarru jazua, kalau diberikan kekurangan deh itu sasak. Wa idza masau khairu manua, kalau diberikan kebaikan sama Allah ngegaya, belagu. Coba lihat orang sekarang ini, berikan ekonomi belagu, ya, merasa dirinya paling kaya, merasa dirinya paling pintar, merasa dirinya. Ketika miskin pun merasa berontak sama Allah. Yang berbahagia. Kalimat terakhir dari pesan Allah Subhanahu wa taala adalah takdir baik adalah Allah mengatur takdir kita. Tapi balilah semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang diberikan takdir yang sama, tapi dua hal yang berbeda. Ketika si A kejeduk sama dengan si B kejeduk, itu takdirnya kejeduk hadirin. Tapi setelah hidup si A dan B akan berbeda. Yang si A ngomongnya sehatnya aja, punya kalimat binatang. Tapi ketika kejeduk dia menjadinya dengan beristighfar dan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dua hal yang berbeda. Bagaimana Allah menetapkan takdirnya kepada seorang hamba. Karena itu berbahagia supaya kita menghindari musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat cerita daripada kaum Nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Lut kalah antara Allahnya siapa? Tanah. Ya kan? Dengan suara yang bisik. Nabi Lut. Nabi Hud, angin. Nuh, air. Ya, bahkan Allah itu diturun ketika mereka membangkang perintah Allah dan Rasul. Oleh karena hadirin berbahagia, semoga negara kita di Indonesia kemarin yang di Sumatera, di Aceh, ketika Allah berikan ujian dan musibah, semoga yang kena musibah diberikan kesabaran, dan semoga Bapak Presiden Prabowo ya bisa menanggulangi, dan semoga Indonesia terjauh lagi saja tidak ada musibah-musibah yang lain. Amin ya rabbal alamin. Demikian bisa disampaikan. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan ini pengingat kepada kita semua. Semoga kita menjadi hamba yang selalu bersyukur, seorang hamba-hamba yang selalu bersabar ketika Allah menguji ujian kepada kita semua. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minhu tilawahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Faqala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'ana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkurun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'alaihi min ni'matihi yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salati hayya 'alal